Dulur ke permainan nggon jagongan warung Viewe, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, dulur. Halo, Cak. Halo Ning, ya apa kabar sampean? Ya, ngene-ngene ae. Nang omah ta iki? Dingin. Adem ta? Sampai gak adem, Cak. Lho, aku nek nggon aku nek nggon balkon nek teras apartemen, lagi udan sedina utuh iki mau. Rada adem sih, tapi apa ya? Wis anu lah, ora perlu gawe jaket, ono angete juga, jadi wis tak tahan-tahan wae. Ini katanya orang-orang sekarang itu sweater weather. Maksudnya apa kuwi? Emang ngerti ora? Sweater weather, cuaca pakai sweater. Oh. Sweater ngono, Cak. Sweater no pas. Nah, Ning, sakwise pemilu wis berakhir ya. Terus saiki kembali ke laptop neh wong Amerika, fokusnya nang nggon corona ya, virus corona ternyata sohyo dadi iki apa sing kapan kayak di khawatirno ono gelombang kedua kita lihat di kenyataannya Ning ya. Jumlahnya naik juga dan mungkin bahkan di beberapa daerah saat ini sebenarnya gelombang ketiga ya, Cak ya. Malah gelombang ketiga ya. Enggak. Bener. Masih anak presidennya saya nganyar ngono diproyeksikan baru, tapi tetep aja virusnya gak anyar. Loh, ora anyar, virusnya tambah isih lawas ya. Lan iki tantangan terberat engko dadi presiden sing terpilih ya Ning ya. Masalah nangani virus. Masih wingi sono kabar atau menyenangkan jare ono sebuah perusahaan farmasi sing vaksinnya iku kemungkinan dianggap sing paling paling ampuh iku iso 90%. 90. Sementara iki lho ya. Iso manjur untuk menghalangi penularan virus nih. Nah, Cak Sol ada cerita apa nih? Nah, untuk memberi uang kan mengekspresikan empati karo korban kan renorno ning. Lah iki nek nggon Washington DC iki ono seniman saka Maryland sing duwe gagas ngencepne gendera putih sing jumlahnya mewakili jumlah korban COVID-19 ning. Wow, penasaran aku, Cak. Nonton yuk. Ditonton ae. Karya seni instalasi lebih dari 230.000 bendera putih di Washington DC ini menjadi penanda berapa banyak warga Amerika yang meninggal karena COVID-19. Penggagasnya, seniman asal Maryland mengatakan, ia membuat seni instalasi ini karena tersentak bahwa setiap angka kematian itu merefleksikan hidup manusia. I just couldn't let people be numbers. And so I began in mid-August trying to figure out how I, as a visual artist, could conceptualize for people this vast number. I wanted people to understand just the magnitude of this American tragedy. Kristen Birch meminta tolong perusahaan landscape setempat. When Suzanne reached out with this amazing vision and opportunity, we thought it was a great opportunity to really make a visual of the amount of flags and loss from COVID we've had in the United States. Di antara yang menghadiri upacara pembukaan adalah mereka yang kehilangan orang yang dicintai karena COVID-19. We're here today because we wanted to honor Ricky and also just to ask people to wear masks and distance and do what you need to do to keep your family safe. Our leaders need to step up, leaders of the country, leaders of our businesses, all the way from the top to the bottom, because this shouldn't be happening. Panel besar dengan angka yang berubah mencerminkan orang yang meninggal di Amerika sejak pandemi corona. Setiap hari hingga pertengahan November, bendera akan ditambahkan mengikuti penambahan jumlah korban. Dari Washington DC, tim VOA. Tapi sampean pas numpak pesawat antara jarak kursinya digangi nggak Ning? Nggak ya? Nggak ono, Cak. Nggak ono. Putih. Dempet-dempetan ngono ya? Iya. Tapi selama numpak pesawat penuh kudu nganggo masker kan? Cuma boleh dibuka, like misalnya ngombe, mangan, ngono juga. Terus glut tutup maneh ngono. Ono sing lali nggak pas muangan ora dibuka ngono? Utawa ngombe? Gak sulaan dagel mesti simulatan ngono. Wah, ngono ya. Banyak lho ya. Mesti ono lho, terutama cah cilik-cilik kejadian-kejadian sing ngono kene. Nah, Lur, Ning,
Dari iki si anak cerita neh ya. Ini ceritane engko masalah iki masalah restoran yang nggon Washington DC sing ngek kesempatan nggo warga tunarungu kon kerja ning, tapi sakwise sing siji iki. Dulur sing jagongan warung VW iki rodok tenang suasananya masih isih ajane deg-degan ini ya. Pasca pemilu presiden sing diproyeksikan terpilih wis enek tapi ketoke Pak Presiden Donald Trump masih sampai saiki durung anu ning ya. Kurang terima, Cak. Kurang mengakui. Benar. Dan masih memang banyak langkah yang lain yang bisa dilakukan oleh Presiden Trump ya saiki. Misalnya mau nggak terima, terus misalnya dia mau memajukan gugatan hukum, itu diterima nang Amerika itu oleh. Terus yang penting ono buktine, terus pengacara-pengacaranya itu kudu bersiap dengan kasus-kasusnya gitu ya Cak ya. Kalau misalnya terbukti ada kecurangan atau misalnya terbukti salah ngitung, itu iso lanjut, iso dawa iki ceritanya ya Cak ya. Ngono, cuman memang sejauh ini berbagai analis mengatakan sepertinya kecurangan sing masif dan terstruktur ki nggak terjadi, belum enak buktine nih ya. Buktine, Tapi ditonton lah kayak opo engko. Tapi yang jelas memang sejauh ini proyeksikan Joe Biden mantan presiden sudah menang. Jenenge presiden terpilih nek kene ngono jenenge ya istilah ya. Tugasnya cek akeh. Nah, mau sing tak janjikan mangan nek kon Boston di sini iki selama ini yang sejenenge wong sing menderita atau penyandang tunarungu ning iku kan akan sing gak kerja utawa sithik sing iso kerja. Kesempatannya lebih kecil. Masih kerja pun biasanya nek nggon bagian restoran misalkan nek buri kan. Bagian sing ngiris-ngiris, bagian sing nyuci-nyuci ngono lho ning. Lah nek nggon pizza mozzarella iki sing di kayak nggone wong Italia, keturunan Italia, sing kebetulan yo tunarungu ning. Iku tuh kerjakno nek nggon bagian ngarep barang ning. Tak ya Dulur. Restoran pizza Mozzarella di Washington DC ini terbilang tenang untuk ukuran restoran Italia. Ini karena pemilik dan karyawannya penyandang tunarungu dan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Menurut Ryan Maliszewski, dua tujuan utamanya adalah membuat pizza yang enak dan memberi pekerjaan kepada warga tunarungu. Ia berbicara lewat penerjemah. It's an opportunity to a springboard for deaf people for different opportunities for themselves, to develop soft skills such as negotiation, leadership, conflict resolution. Those are all critical skills that you take with you regardless of where you go in life. Maliszewski juga punya restoran pizza di San Francisco, California, di mana tim karyawan tunarungu telah bekerja selama 9 tahun. Mozzarella DC tetap sibuk di masa pandemi, terutama melayani pembelian untuk dibawa pulang dan antar ke rumah. Restoran ini menjadi langganan komunitas warga tunarungu dekat Gallaudet University, sebuah universitas khusus warga tunarungu. It's out of this world. I can't even explain. You know, for good 4 or 5 years, I've worked without another deaf person. I've had to text other people on the phone, or if there was a staff meeting or something, I'd poke one of my fellow coworkers and they'd write kind of what was being said. The deaf folks very often are unemployed and underemployed. We might get stuck in the back of the house washing dishes or doing prep. We never work front of the line because there's never an opportunity because restaurants think that we're unable to communicate with the customers. Sekarang karena memakai masker agak sulit untuk mengerti satu sama lain. Namun, kata Ryan, selalu ada cara untuk mengatasinya. And if you think about Italians in general, they're very animated. There's lots of gesturing. And our customers seem to enjoy it as they come in the door. Mozzarella punya 11 karyawan, namun pemilik berharap akan melebarkan sayap setelah pandemi berakhir dan aman untuk buka penuh. Dari Washington DC, tim VOA. Memang harus dikasih kesempatan ya Cak ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh teman-teman tuli itu malu. Mereka nggak pede, nggak yakin kalau bisa. Padahal sakjane ya padha ae ambek wong-wong sing liyane ngono kok. Bener, cuman masalah
kesulitan untuk mendengar dan berbicara tuh Ning. Nah, gue dengan ono bahasa isyarat itu kan teratasi ya. Mas yo lek ngene iki rada ono tantangan mau ya, mergo kan padha gawe masker tuh Ning. Iya. Jadi kudu cara-caranya piye supaya iso ngerti rasa pengertian lah kuwi. Tapi aku yakin pasti mereka bisa ya Cak ya, karena ya tinggal kitanya aja kadang-kadang kita merasa terlalu nyaman dan nggak mau belajar, padahal sebenarnya ya kalau misalnya dipelajari sing sederhana iku lho ya iso sakjane kene iki. Mungkin iso bahasa Inggris kok, masuk gak iso bahasa language sign. Ya kan? Bener Ning, bar iki sampean kan oleh-oleh iku cerita sisa ya, kok cerita sisa. Cerita rentetan Pilpres lan pemilu Amerika ini Ning ya. Ya, tapi satu lagi sing siji. Wah, Cak, kemarin itu ya, aku kan sempat nongkrong nunggu liputan di camp pemenangannya Pak Joe Biden sama Mbak Kamala itu. Sampe salaman nggak karo Pak Biden karo? Ora, lewatnya ngono tuh, buanter terus mari ngono. Sing nonton wong akeh kok, gak iso aku lha apa. Dijogo karo anu ya ketat karo Secret Service ya. Pas pampres. Saiki kan biyen sih sakjane soalnya kan Joe Biden itu memang wakil presiden ya sebelum ini. Dan selama sebagai calon Partai Demokrat kan wis dijogo ya. Nah ya sekarang tiba-tiba tadi kemarin malam katanya beberapa orang penjagaannya lebih ketat lagi gara-gara sudah jadi presiden terpilih ngono. Nah ngomong-ngomong soal jadi presiden terpilih dan election ya atau pemilu di Amerika itu kan memang sekarang itu bagi sebagian orang terutama pendukung Pak Donald Trump itu merasa election atau pemilu itu belum selesai Cak, karena yaitu gugatan hukum, terus ono apa kecurangan dugaan kecurangan pemilu sing liya-liyane itu dianggap membuat pemilu kali ini itu belum selesai. Jadi reaksinya itu ya beda-beda Cak. Ngono ya. Antara pendukung Trump sama pendukung Joe Biden. Sing Joe Biden niku wis merayakan ngono turunan dalan-dalan. Tapi sing apa jenenge pendukungnya Pak Trump iku sik ngomong ojo sik iki kurang mari. Kan nonton dulu ceritane iki ana reaksi diaspora Indonesia terkait proyeksi kemenangan Joe Biden ditonton. Setelah diproyeksikan menang, Presiden terpilih Joe Biden mulai mempersiapkan tim transisi pemerintahannya. Sementara Presiden petahana Donald Trump menolak hasil proyeksi dan menyatakan bahwa surat suara masih dihitung di beberapa negara bagian. What I think is interesting is this declaration from some individuals saying it was an overwhelming victory for Joe Biden. It simply wasn't because you have so many of these states that are still in play. Beberapa tokoh Partai Demokrat meminta Partai Republik menerima hasil proyeksi Pilpres atau menyediakan bukti kecurangan pemilu. If Republicans are going to support President Trump in his resistance to accepting the outcome of the election, the president needs to show some facts, not just angry tweets. Sekalipun belum resmi menjabat hingga tanggal 20 Januari tahun depan, tim Joe Biden akan memulai transisi pemerintahannya dengan membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Diaspora Indonesia yang ikut Pilpres AS kali ini juga memantau hasil proyeksi hingga 4 hari setelah pemilu. Bagi pendukung Joe Biden, ini dianggap sebagai era baru Amerika. Dan kita sudah pernah pengalaman dengan New Order. Udah bosen lagi. Kita nggak mau hidup under dictator again. No more. Yes. Sementara bagi pendukung Trump, hasil proyeksi ini bukanlah akhir dari Pilpres kali ini. But for me gitu ya, itu election ini belum selesai. Media yang kasih proyeksi, ya kan? Tapi bukan media yang decided siapa yang akan menjadi President of United States. Yang punya yang legal ballot dan prosesnya gitu. Prosesnya harus benar-benar menurut hukum ya, menurut hukum pemilihan di Amerika. Namun mereka mengaku akan tetap menerima jika hasil resmi telah keluar. Kalau untuk saya, siapapun yang menang, he becomes my president. So it's hopefully Tuhan yang bisa menggerakkan hati mereka untuk
mengerjakan yang terbaik untuk negara ini. Di Amerika, proses pemilu termasuk penghitungan suara dan penyelesaian gugatan hukum masih terus berlangsung hingga periode safe harbor, yaitu pada tanggal 8 Desember. Setelah 8 Desember, hasil final Pilpres dari tiap negara bagian disertifikasi dan diserahkan kepada wakil presiden menjabat untuk diumumkan. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Rere Wahyudi, VOA. Wow, ngono Cak. Jadi memang yang namanya legowo itu kadang-kadang dalam politik ya angel ning ya. Itu terjadi di mana-mana. Emang sejenenge kalah ki ya memang sakit lah. Sakit hatiku. Lebih sakit mana? Kalah apa sakit gigi? Nah, kuwi angel dibanding nih. Tapi menurut pengalaman kayak misalkan sing menjabat cuman sekali ya ning ya. Kayak Presiden George Bush senior waktu itu mengakui loh bahwa kekalahan dia itu berdampak yang luar biasa ke dia, stres dan sebagainya sampai bertahun-tahun ya. Karena merasa seperti mungkin kok aku ditolak karo warga Amerika, nggak dikasih kesempatan meneh. Karena memang kebanyakan warga Amerika itu memberi kesempatan nih ya untuk kesempatan kedua. Ngono loh. Jadi ya memang gak gampang lah, tapi resiko berpolitik ya ngono lah nengnya. Dan berdemokrasi ya Cak ya, ada yang menang ada yang kalah. Nah, dulur habis ini kita belajar bahasa Inggris dan nonton Jagad Neko-Neko, tapi sakwise sing siji. Dulur, isine jagungan warung VOA. Ini ning sini dolan ning kok dolan. Penugasan ya toh nanggon LA baru nyanggo Wilmington ya ya 6 5 weh biasa pengalaman menarik nih ya menarik Cak, dan ini merupakan pemilu terlama kayak Cak ya, karena sebelumnya 2016 itu hasilnya udah ketahuan walaupun nggak langsung pas malam pemilu tapi sesok itu langsung ketahuan. Ini hampir 5 hari ya kalau nggak salah. 5 hari sampai seminggu lah. Tapi itu selama aku naik ini bukan yang terlama nih. Pernah yang terlama itu zaman tahun 2000 ya. Pertama kali setahun naik gini aku kan mengalami pemilu antara Al Gore dan G.W. Bush ya. Tapi waktu itu nggak ada ketahuan, nggak ada proyeksian Cak. Enak yoan. Tadi malam pertama itu diproyeksikan Al Gore yang menang. Sempat beberapa stasiun TV begitu. Besok pagi dicabut nih. Ternyata masih belum too close to call. Too close to call. Too close to call atau too early to call. Istilah akeh gini. Terlalu awal untuk disebutkan ya, terlalu awal untuk diputuskan. Nah, kita belajar bahasa Inggris aja, Cak. Dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. A day job is a person's usual work, what they do every weekday to earn money. Don't give up your day job. So guess what? I remembered Sue's birthday and I made her a gift all by myself. Wow! Jonathan, what is it? It's a homemade hat. Nice work. But please, don't give up your day job. I'm not sure hat making is your thing. Telling someone, don't give up your day job, is another way of saying you are not very good at something. Anna saw Jonathan's homemade hat and knew he could not earn a living as a professional hat maker. It is said jokingly, but can be considered rude. So be careful when using this expression. And that's English in a Minute. Mbah James Martin saka negara bagian Ohio sing umure wis 90 tahun iki isih seneng olahraga sing medeni lur, yaiku terjun payung. Zaman Perang Dunia keloro dhisik dekne memang dadi para trooper sing diterjun nang medan perang. Disekseni anak lan putune, Mbah James terjun payung tandem nang Florida. Anak putune sempat deg-degan piye lek masuk angin nang dhuwur. Padahal Mbah James sing terjun tandem iki santai ae lan bungah merga kasil darat sempurna. Saking semangate lali masuk angin ya Mbah.
Umure wis 110 tahun, tapi Mbah Gertrude Stackhouse saka North Carolina iki isih gelem milih nang pemilu wingi lur. Lan sing menarik iki pertama kali dekne milih. Alasane dekne trauma adine mati sing kemungkinan mergo digebuki wong kulit putih zaman diskriminasi rasial dhisik. Apa meneh wis 20 tahun iki dekne wis wuta. Tapi kali iki Mbah Gertrude milih mergo iki pemilu bersejarah lan mungkin kesempatan terakhir iso nyoblos. Tetap semangat, Mbah. Garang ta iki. Bener lir. Pemuda Chili sing umure 23 tahun iki mecahno rekor donya ditangkep paling sering karo polisi. Menurut catatan polisi, sabareng garong restoran iki, dekne ditangkep sing ping 116. Masih ngono lur, penjaluk jaksa penuntut supaya ditahan ora dikabulne karo hakim. Dadi dekne saiki bebas karo nunggu sidang. Jok-jok malah dikek penghargaan mecahno rekor iki rek. Ketika kita saiki rada lega sithik isan ya. Ya, tapi itu tadi ya Cak ya, sampai sekarang Presiden Trump juga belum menyatakan bahwa ia kalah atau menyatakan kekalahan. Jadi itu yang menahan pendukungnya juga untuk tetap optimis bahwa mereka bisa menang kali ini, walaupun mungkin agak susah ya. Susah lah itu. Beda suaranya berapa Cak? Agak susah ya, cuman memang pendukungnya ini kan namanya orang menerima kekalahan itu kadang-kadang kan perlu proses toning. Kalau menurut grafik itu kan ono sing marah, nesu, terus denial, mengingkari, terus nanti akhirnya kan ono proses nerima gitu ning legowo lah kuwi kan tergantung wonge gitu. Nah dulur, misalnya sampean punya pertanyaan, punya saran, atau pengen nyapa kami, bisa langsung ke Facebook dengan kata kunci Warung VOA. Atau nek email warung@voanews.com. Aku tak supli teko Arlington, Virginia. Aku ning sini teko Alexandria, Virginia. Nyon pamit dulur. Monggo.